Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Creative Teens, balik lagi di Teens Out Loud, tempat ngobrol santai yang membahas tentang anak muda. Halo, apa kabar? Oke, kali ini tamu kita spesial banget di podcast kali ini, yaitu dari Madrasah Negeri 2 Kota Bandar Lampung. Halo. Jadi di sini kita akan membahas tentang pentingnya peran anak muda di zaman sekarang. Sebelum itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih, Kak? Ya nih, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Bersama kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya M. Haki Ferdiansyah. Saya di sini berasal dari Sekolah Man 2 Bandar Lampung dan kebetulan saya di sini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 OSIS Man 2 Bandar Lampung. Halo Kak semuanya. Hadi. Selanjutnya, Oke, halo, perkenalkan nama saya Altegar Wibawa, biasa dipanggil Tegar. Saya dari Man 2 Bandar Lampung dan di sini saya selaku Ketua OSIS dari Man 2 Bandar Lampung. halo Kak Tegar. Halo. Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jauzi Afandi, bisa dipanggil Jauzi. Saya dari Man 2 Bandar Lampung dan saya menjabat sebagai Wakil Ketua 2 OSIS. Halo Kak Jauzi. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Kalisa Salwa Kanza dari kelas 10 yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Dan saya juga Syafa dan Nursen akan membawa podcast kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita mau tanya-tanya dulu nih. Boleh banget sih. Boleh banget. Gimana tadi perjalanan ke sini? Apakah ada macet atau kendala? Bisa tolong cerita? Perjalanan ke sini tadi luar biasa sih. Tadi kami cukup perjuangan ke sini karena tadi di perjalanan cukup macet juga di sana. Wah, berarti perjuangan banget ya datang ke sini, Masya Allah. Kira-kira kakak ini pakai transportasi apa ya? Kebetulan kami ke sini pakai transportasi motor. Motor sendiri ya? Iya, kami bertiga sendiri motor masuk. Oh iya? Dan kami juga tadi sempat salah masuk gang sebelum ke sini. Dan dari cuaca juga itu kayak agak panas gitu. Oh, iya, Jadi iya. butuh perjuangan sih. Betul banget ya. Perjuangan banget ya. Selanjutnya boleh langsung ke pertanyaan aja nggak sih, ya kan? Biar nggak lama Iya, banget. betul sekali. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Kak awal mula kalian bisa klop dan memutuskan untuk maju bersama sebagai ketua dan wakil OSIS? Awalnya itu kami sering berinteraksi di event karena kan sebelumnya kami juga jadi anggota OSIS, jadi kami sering interaksi di event-event gitu. Terus kami tuh mulai klop itu pas awal masa ta'aruf siswa madrasah kalau di kami itu MPLS kalau di sekolah umum. Iya. Di situ kami jadi panitia, jadi kakak pembimbing dan kami sering banget ngobrol-ngobrol. Terus kami ngobrol kita tuh kedepannya tuh kira-kira mau lanjut apa enggak gitu. Wah, keren banget ya. Ini sebelumnya udah ikut organisasi dari kapan? SMP atau baru di SMA ini? Kalau kebetulan untuk saya sendiri sih baru di SMA ini ya, pengalaman yang baru juga sih di SMA ini. Wah, keren sih. Kalau bagi Kak Haki gimana tuh Kak? Kalau untuk ikut organisasi sendiri sih dari SMP sebenarnya udah, tapi kalau untuk organisasi OSIS sendiri itu baru di SMA. Jadi kebetulan di SMP itu saya sempat ikut pramuka. Jadi udah ada basic-basic tentang kepemimpinan sedikit yang bisa diterapin di organisasi OSIS ini. Betul banget ya. Kalau untuk Kak Jaus, Kalau saya bergabung dengan organisasi itu kebetulan baru di SMA ini sih. Kenapa saya tertarik untuk gabung OSIS juga? Karena menurut saya kan dulu saya tuh sempat kayak ada nakal stigma, gitu ya, iya. nakal. Nah, coba deh dengan organisasi ini siapa tahu saya bisa berubah. iya betul Gitu. sekali. Keren banget ya, keren banget ya anak Man 2 ini. Untuk soal kedua, apa stereotip negatif tentang anak OSIS yang paling sering kalian dengar di sekolah dan bagaimana sih cara kakak-kakak di sini untuk menanggapinya? Untuk stereotip negatif yang sering kami dengar dari anak-anak sekolah kepada anak-anak OSIS itu anak-anak OSIS itu sering cari muka gitu kan. Itu sering banget. Banyak banget ya. Sama. Iya. Terus yang kedua, so anak sibuk OSIS ya. tuh so sibuk, sering bolos dengan alasan dispen. Iya. Gitu. Terus cara kami menanggapinya tentu itu adalah dinamika yang pasti ada. Kami menanggapi dengan kerja nyata. Betul Di situ sekali. Iya. kami adakan berbagai event untuk mereka sehingga mereka juga merasakan apa yang
kakak yang OSIS mereka kerjakan ya? katakan itu tidak sepenuhnya seperti itu. Iya. Berarti banyak acara ya di Mandua ya Iya. kelihatannya. Alhamdulillah. Seru banget dong. Iya. Kalau bagi Kak Haki gimana tuh Kak? Sebenarnya mirip-mirip sih, sama aja. Emang stereotip kami ngebuktiinnya ya itu, kami mengadakan event yang wah gitu untuk sekolah itu. Jadi bisa banyak dibuktikan dispennya ya. Iya banyak di sana. Iya. Betul sekali. Berarti nggak sama aja kayak OSIS Al Azhar inilah ya. Sama-sama sibuk ya. Sibuk. Untuk Kalau Kak Josie Kak sendiri Josie? gimana? Kalau stereotype negatif dari siswa-siswi Mandua sih nggak jauh beda ya dari mereka. Cuman kalau menurut saya di saya itu saya orangnya kayak nggak ngambil mereka menyampaikan gini-gini. Padahal kan mereka nggak tahu gitu kan Iya, betul faktanya sekali, iya. gimana. Nah jadi saya ya udah gini-gini. Walaupun saya sudah ngasih tahu ke mereka apa yang saya kerjain, pasti juga mereka nggak bakal Iya, percaya gitu kan. betul Karena sekali. mereka tidak turun ke Iya, ke ini. lapangan. Iya, ke lapangan. Berarti seru banget ya banyak event, Iya. dispennya gitu. Bagaimana cara kalian membagi tugas agar tidak tumpah tindih gitu? Dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi perbedaan pendapat gitu Kak? Oke, pertama biar kita nggak tumpah tindih, itu kami biasanya sebelum event itu kami mengadakan rapat pembentukan panitia. Di situ kami rapat, di situ kami tentukan panitia apa aja dan mereka akan mendapatkan tupoksinya masing-masing di situ. Jadi kalau untuk perbedaan pendapat sendiri itu kita harus menurunkan ego kita. Kita nggak boleh mementingkan ego sendiri. Kita harus mementingkan organisasi tersebut. Jadi jalan keluar tersebut, ingat di omongan saya pertama tadi, kita jangan mementingkan ego sendiri gitu. Kita harus mementingkan organisasi gitu. Berarti setiap anak OSIS itu ada tugasnya ya Kak sendiri Iya, ya? Dia benar. dapat tupoksinya masing-masing mereka. Kalau bagi Kak Haki gimana Kak? Kalau yang sempat dijelasin kategori itu kan untuk pembagian tugas di event-event ya. Mungkin saya akan jelasin untuk pembagian tugas di OSIS-nya sendiri di internalnya. Jadi kami itu masing-masing, saya sebagai ketua satu itu saya itu membawahi, kebetulan di sekolah di OSIS kami itu ada bidang 1 sampai bidang 7. Iya. Nah, saya sendiri itu sebagai wakil ketua satu itu saya membawahi bidang 1 sampai bidang 4. Sedangkan Kak Jauzi sendiri itu dari bidang 5 sampai ke bidang 7. Dan untuk Kak Tegar sendiri itu yang benar-benar mengarahkan kami berdua ini untuk dan kami berdua ini yang mengarahkan bidang-bidang itu. Jadi tugas kami sebagai wakil ini kayak mengarahkan dan membantu anggota OSIS dengan bidangnya masing-masing itu untuk menjalankan prokerja mereka masing-masing gitu. Keren ya berarti. Jadi setiap ketua wakil bagi tugas juga ya. Iya. Jadi nggak nganggur aja gitu. Berat juga ya. Yang mau dilakukan gitu. Karena kalau misalnya kita belum briefing juga, mereka pun sebagai anggota misalkan yang baru gitu tidak mengerti apa yang ingin dikerjakan. Jadi di situ kami mengadakan briefing agar tidak tumpang tindih tersebut terjadi. Biar jadi satu pendapat gitu Iya, ya. benar. Kira-kira setelah adanya event ya, strategi kreatif OSIS kalian ini untuk merangkul teman-teman yang siswa yang mager atau apa sih itu bagaimana sih Kak? Kita membuat berbagai event. Jadi sebelum membuat event, biasanya kami itu membuat angket gitu. Jadi kita tetap menerima saran dan masukan kepada mereka supaya kita juga bisa merangkul mereka ini maunya apa gitu. Jadi maksudnya kalau ada event ditanya dulu setuju nggak nih gitu ya maksudnya? Bukan lebih di Kasih tahu ya? saran gitu. Iya, Saran kita gitu. menampung saran Kita nampung dari saran dan mereka. kita saring lagi sarannya gitu. Berarti sudah dipersiapkan ya Kak? Iya. Iya. Supaya mereka juga merasa didengar gitu Iya, oleh betul kami. sekali. Iya, gitu. Jadi nggak kayak nanti siswanya bilang, ini event apaan gitu Iya, ya? Iya, Oh. benar. Kalau bagi Kak Haki gimana Kak? Oke, kan jadi sebenarnya di OSIS kami sendiri itu kebanyakan anggota OSIS kami itu sebenarnya udah tersebar ya di masing-masing kelas di Mandua itu. Jadi kami itu kayak punya semacam perwakilan lah dari kelas masing-masing yang sebagai perantara antara kami dengan siswa-siswi Mandua itu untuk kayak menyampaikan pendapatnya juga gitu. Jadi dia bisa nyampein ke temennya itu yang ikut OSIS gitu. Dan bisa disampaikan di rapat OSIS kami itu saat akan mengadakan event. Keren banget ya, Iya. takjub banget sih sama SMA Mandua. Kalau bagi Kak Jauzi gimana Kak? Kalau dari menurut saya ya tidak jauh beda dari mereka.
siswa-siswi itu menyampaikan pendapat gitu kan, kayak semisalkan tuh kemarin di kelas meeting tuh mereka kayak OSIS coba dong adain lomba e-sport, kan kemarin sudah Mobile Legends, jadi mereka mau kayak Free Fire gitu, dan itu pun alhamdulillahnya terrealisasikan, kami mengadakan lomba Free Fire pada classmate itu gitu. Berarti kakak-kakak ini mendengarkan apa yang diminta Iya. siswa-siswanya ya. Betul banget. Apa nih Kak, satu program kerja paling unggulan dan ikonik periode ini yang paling membuat kalian bangga pas sukses terlaksanakan? Kami itu ada program kerja OSIM on Air. Jadi Apa itu, dia Apa tuh Kak artinya? semacam podcast tapi dia live streaming. Jadi pertanyaan itu bukan hanya dari host tapi pertanyaan juga ada dari netizen gitu. Jadi dia bertanya secara langsung dan secara acak gitu. Jadi maksudnya terjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu satu-satu? Iya. Iya. Dia nanya itu pertanyaan langsung dari netizen gitu. Itu tentang OSIS sendiri apa? Itu kami biasanya ada temanya. Oh, ada temanya. Iya, tapi itu ada temanya kami. Kalau bagi Kak Haki gimana Kak? Kalau bagi saya sendiri kan kalau menurut Kategar itu ada OSIM on Air ya. Kalau bagi saya sendiri itu ada, sebenarnya ini nggak masuk di Prokja tapi ini event yang untuk menggantikan salah satu Prokja unggulan kami gitu. Yang sebelumnya tadi event program unggulan kami itu ada Mahafest. Tapi Mahafest ini tidak bisa terrealisasi karena emang dukungan dari sekolahnya masih kurang. Kurang ya? Iya, jadi kemarin itu kami sempat mengadakan untuk menggantikan Mahafest itu mengadakan milad ataupun untuk merayakan ulang tahun sekolah kami gitu. Yang dimana itu bisa dibilang cukup besar dan kebetulan saya di situ sebagai ketua pelaksananya. Jadi saya cukup bangga lah karena itu benar-benar kami mengundang di event itu ada kayak semacam bagi-bagi door prize gitu. Berarti event ini besar banget ya Kak buat Iya, kalian besar. berdua. Berarti keren banget ya, nggak pantang putus asa gitu. Kalau misalnya Prokjanya nggak terlaksanakan satu, ganti Prokja yang dilaksanakan. Benar. Sudah ada persiapan ya. Iya. Iya. Kalau bagi Kak Jauzi? Kalau menurut saya program kerja unggulan yang tadi kan dari Kak Haki itu ada Milad dan dari Kategar tuh ada OSIM on Air. Dan dari saya sendiri itu program kerja sebenarnya bukan di internal ya, di eksternal. Kolaborasi itu yang namanya itu adalah Mandapati. Itu kolaborasi antara sekolah, 3 sekolah yaitu Mandua, SMK 4 dan SMTI. Dan di sana itu mengadakan kegiatan pada bulan Ramadan kayak kami berdanus, menggalang dana guna untuk apabila udah terkumpul hasilnya kami bagikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan ataupun kepada panti asuhan tersebut. Dan di situ sebenarnya mendapatkan relasi yang sangat banyak sih di situ. Kan udah kolaborasi 3 sekolah dan seru lah pokoknya di situ bangun momen bersama sekolah-sekolah lain gitu. Oh, berarti itu kayak kerja sama sekaligus sosialisasi gitu ya Iya, Kak? iya, betul kolaborasi. Kira-kira momen apa yang chaos yang pernah terjadi di saat event ini terjadi Kak? Sebenarnya momen chaos yang paling benar-benar chaos itu adalah sebelum acara mulai. Biasanya itu ada aja perubahan rondon gitu. Itu jujur agak chaos, apalagi rondonya yang di bagian acara yang pentingnya itu. Gitu. Mungkin rondonya mereka minta sedikit diubah karena mungkin mereka di perjalanan ada terjadi kendala sesuatu. Jadi rondon antara kita ubah atau enggak kita tunda. Itu yang sering hal chaos yang sering terjadi gitu. Kalau menurut pendapat Kak Haki itu bagaimana itu Kak? Kalau momen chaos itu sebenarnya datangnya itu dari eksternal OSIS itu sendiri sih Eksternal menurut OSIS saya. ya. Karena ya kayak kemarin tuh sempat yang di event Milad itu sebenarnya internal kami itu udah siap. Nah, tapi kan dari eksternal itu dari dukungan sekolah, dari kan itu kami meminta dukungan dari alumni-alumni MAN juga kan. Nah, sempat kami hubungi tuh lewat perantara guru-guru yang emang pernah sekolah di MAN 2 juga. Iya. Nah, tapi alumni MAN itu mereka itu kayak apa ya? Kayak plan gitu. Jadi Ada kayak problem ya? mau bantu tapi kayak enggak juga gitu. Jadi kami bingung. Jadi fixnya itu mau gimana? Karena kami kayak nggak dapat kepastian dari mereka. Tapi ujung-ujungnya pas udah H-1 ya itu kemarin ya. H-1 tiba-tiba mereka tadinya kami mau ngadain milad itu benar-benar udah nggak usah dianggap yang dari eksternal itu, kita ngadain internal aja. Tiba-tiba mereka H-1 datang kucuk-kucuk Setuju semua kami. ya? Iya. Makanya kami itu agak kaget sih pas itu.
Tapi keren sih ya, walaupun yang misalnya eksternalnya nggak jadi, tetap Udah ada persiapan dilaksanain internal ya. gitu ya. Kalau bagi Kak Jauzi gimana nih Kak? Kalau menurut saya sendiri itu untuk internal OSIS-nya di bagian CEOS itu insya Allah nggak ada ya, asalkan kita membangun komunikasi yang baik gitu. Ataupun sebelum acara yang saya bilang tadi, kita melakukan briefing terlebih dahulu. Nah, yang sempat disampaikan sama Kak Aki sama Kak Tegar itu benar. Karena kenapa sempat CEOS? Karena kami itu sudah membuat segala macam, udah prepare kan, sesiap mungkin, dan itu pun kayak Hamin mepet gitu nyiapinnya. Pas udah mau Hamin 1 ternyata nggak dari alumni juga, ternyata dari pihak Kemenaknya tuh kayak kok ini malah ngedadak gitu. Padahal kami udah meluncurin itu udah lama gitu surat undangannya. Kan itu kayak mengundang dari pihak Kemenak gitu kan. Itu sih. Keren sih, keren. Tuh Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Gimana sih trik manajemen waktu kalian biar kayak nilai akademiknya tetap aman dan kehidupan sosial di luar OSIS tidak hilang gitu? Oke, pertama kita harus menentukan skala prioritas yang baik supaya tadi gimana caranya. Pertama itu kalau misalkan kita ada event di OSIS dan ada mata pelajaran, tentu hal yang paling wajib adalah mata pelajaran terlebih dahulu. Jadi kita harus kerjakan mata pelajaran terlebih dahulu sebelum ke OSIS, ataupun kita lihat seberapa urgensi di event di OSIS tersebut, ataupun hal-hal yang ada di OSIS tersebut. Misalkan event ini bisa dihandle terlebih dahulu oleh, misalnya dihandle sama Kak Haki nih, terus saya belum bisa handle, jadi saya harus ngerjain tugas terlebih dahulu. Biasanya tugas yang nggak bisa Berarti nilai akademiknya aman ya? aman. Masih aman. Insya Allah. Kalau Kak Haki gimana tuh Kak? Oke, tadi benar banget yang diomongin sama Kak Tegar. Kita harus nentuin skala prioritas. Tapi kalaupun semisal benar-benar ada waktu, kadang-kadang ada waktu mendesak, di mana benar-benar kita harus milih untuk ke OSIS dulu tuh. Nah, untuk cara nanganinnya itu sendiri sebenarnya cukup mudah sih. Kalau misalkan di mata pelajaran utama kita ada ketinggalan gitu, kita bisa tanya ke teman kita ataupun tanya langsung ke guru pelajaran kita apa yang kita itu kurang gitu. Jadi kita tuh bukannya pasrah aja gitu, tapi tetap berusaha untuk naikin nilai kita walaupun mungkin tidak bisa setinggi teman-teman kita yang benar-benar nggak ikut OSIS gitu. Berarti kalau misalnya ada ujian mendadak tuh, tapi di OSIS nggak bisa ditinggal juga, gimana tuh Kak? Kalau ada ujian mendadak ya itu sempat saya alamin. Nah itu saya pas itu waktu pernah karena OSIS itu saya nggak ikut ujian dan kebetulan saya itu langsung nyamperin guru saya Konfir untuk konfirm untuk ikut ujian susulan dan alhamdulillah ya bisa Dibolehkan, gitu iya. dibolehkan. Kalau Kak Jauzi gimana Kak? Kalau menurut saya sendiri itu nggak jauh-jauh beda dari mereka, yaitu menentukan skala prioritas dengan baik ya. Dan di situ juga kita jangan lupa gitu kalau misalkan kita ada tanggung jawab di kedua-dua itu. Jadi jangan sampailah dilupakan gitu kan. Karena dua-duanya penting. Kalau misalkan dari pembagian itu kalau misalnya urgensinya di OSIS lebih penting gitu, saya ya utamakan OSIS dulu. Kalau misalkan ujian atau ulangannya itu bisa datang terlebih dahulu ke gurunya, ngomong dengan secara baik-baik. Setidaknya ada komunikasi lah yang penting. Nah kuncinya itu sih di komunikasi sama tanggung jawab kalau kayak gitu. Berarti kakak di sini sudah ada mengatur waktu dengan bagus ya. Baik, ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah selanjutnya kira-kira seberapa penting kolaborasi antar OSIS saat ini dan apa ide project bareng yang seru jika diwujudkan lintas sekolah? Kolaborasi antar OSIS sekarang itu jujur sangat penting ya di sini, karena program yang ingin dilaksanakan mungkin kalau dari saya pribadi itu ingin mengadakan FGD, Focus Group Discussion di situ. Di situ kita benar-benar fokus dengan keadaan yang ada sekarang dan kita coba cari jalan bersama. Pokoknya ya. Kalau Kak Haki gimana tuh Kak? Oke, jadi kan itu tadi pembahasannya tentang kolaborasi antara OSIS ya. Iya. Nah, kalau sebenarnya keinginan saya sendiri itu mirip-mirip kayak Kak Tegar itu, yaitu FGD atau Forum Group Discussion. Jadi saya itu pengen di eksternal OSIS dengan apa ya, OSIS antar di Provinsi Lampung ini itu bisa kayak mengadakan FGD gitu, kayak kumpul-kumpul dan kayak ngebahas gitu apa aja kira-kira yang diperluin untuk biar OSIS itu bisa lebih maju lagi, bisa dikenal masyarakat gitu. Dan kebetulan OSIS Lampung ini ada ininya, ada perkumpulannya udah kita buat nih antara
OSIS sebandar Lampung kebetulan ya. Sebandar Lampung itu ada OSISnya sendiri yang dimana itu kadang-kadang kami juga sempat kumpul-kumpul antara OSIS Bandar Lampung itu untuk membahas kayak ya forum group discussion itulah. Kolaborasi gitu ya biar Iya. nambah maju gitu OSISnya. Iya, betul. Kalau Kak Jauzi Kak, Kalau dari saya sendiri itu nggak jauh-jauh sama dari mereka, dimana kita ningkatin komunikasi antar OSIS gitu kan, kayak mengadakan forum group discussion guna untuk sharing session gitu, untuk sharing-sharing apa aja sih masalah yang ada di OSIS mereka dan di OSIS kami, dan gimana sih cara nyelesainnya gitu kan. Dan juga semisalkan kayak kalau di Lampung itu ada kasus kayak misalkan tawuran-tawuran, dan itu kan Iya. bisa dicegah Iya, tuh betul dari sharing sekali. tersebut. Gimana sih caranya untuk kita merangkul teman-teman yang tawuran itu agar supaya tidak ke pergaulan yang tidak benar tersebut gitu kan. kalau misalnya nih Kak ada anak siswa mandua gitu kan, ikut tawuran gitu, gimana cara ngatasinnya gitu Kak sebagai OSIS? Tentu biasanya sebelumnya kami harus mengadakan sosialisasi terkait penanganan hal-hal seperti ini, karena hal-hal seperti ini tuh tidak baik ya, terutama di kalangan anak muda seperti kami. Harusnya di masa sekarang itu kita fokus mencari jati diri, fokus mencari relasi di situ, guna untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang kita miliki gitu. Apa sih Kak perubahan terbesar yang ingin kalian tinggalkan untuk OSIS dan sekolah setelah masa jabatannya selesai? Sebenarnya kami ingin meninggalkan budaya yang baik ya di OSIS maupun di sekolah, karena banyak sekali apa ya, dari sebelumnya itu banyak apa ya, kayak budaya-budaya yang mungkin kayak budaya-budaya ngaret ataupun apa gitu, itu pengen benar-benar kami hilangkan dan kami tinggalkan budaya baiknya gitu. Kayak kami tinggalkan budaya disiplin, tanggung jawab di situ. Kami ingin meninggalkan budaya seperti itu. Nah Kak, kalau misalnya dari anggota OSISnya gitu yang ada melanggar salah satu kayak datangnya telat gitu, itu cara ngatasinnya gimana tuh Kak? Pertama, kami tentunya ada teguran terlebih dahulu. Mungkin kalau dia keseringan atau berlebihan itu kami ada SP di situ. Karena mereka juga harus bisa belajar tanggung jawab. Sebelum mereka menjalankan tanggung jawab mereka, tanggung jawab organisasi, mereka juga harus tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri gitu. Kayak memberi hal positif gitu ya. Kalau Kak Haki ngasih hal-hal positifnya apa aja tuh yang udah Kak Haki lakukan? Oke, sebenarnya dari hal-hal positif sendiri ya, saya itu pengen banget ninggalin dan ngilangin satu budaya yang benar-benar bagi saya itu bukan cukup jelek, malah jelek banget ya. Itu ada budaya kayak apa ya, antara kakak OSIS dan adik OSIS itu mentang-mentang mereka itu kayak dekat gitu. Nah, jadi pas pemilihan OSIS sebelumnya bisa aja adik-adiknya OSIS itu bukannya dilihat dari kemampuan mereka, tapi dilihat dari kedekatan dengan kakak-kakaknya gitu. Terkadang itu ya nggak bisa dipungkiri lah ya. Bahkan di jabatan yang sebelumnya juga itu pernah ada kayak gitu juga. Kurang adil gitu ya? Iya. Kalau Kak Jauzi boleh? Kalau saya sendiri sih yang mau ditinggalin tuh memperbaiki kualitas sumber daya dari siswa-siswi sih, dan guru juga. Karena percuma kalau misalkan sumber daya dari siswa-siswi ini ada tetapi tidak dinaungi oleh pihak guru gitu kan, kayak kita sia-sia aja gitu karena nggak didukung gitu kan. Jadi saya mau nerapin tuh kayak mengubah pola pikir dari siswa-siswi tersebut gitu. Kayak kurang dukungan gitu? Ya. Berarti kakak di sini ingin meninggalkan contoh-contoh yang baik lah ya. Iya. Benar banget. Keren. Oke, the last question. Apa satu pesan atau quotes andalan kalian untuk menyemangati kembali teman-teman pengurus OSIS di luar sana yang sedang lelah atau jenuh? Dari saya dulu nih. Iya, boleh dong. Oke, kalau dari saya sendiri, jangan lihat seberapa besar perjuanganmu itu dari banyaknya tepuk tangan yang kalian terima, tapi dari banyaknya dampak yang kalian tinggalkan. Karena pemimpin itu bukan hanya orang yang paling dikenal, tapi orang yang bisa meninggalkan banyaknya perubahan.
tetap semangat, tentunya tetap semangat karena sebuah niat yang tulus itu akan memberikan dampak yang bermanfaat walaupun dia tidak selalu terlihat. Keren. Kalau satu pesan dari Kak Haki apa tuh Kak? Boleh? Waduh. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, untuk yang lagi jenuh-jenuh sekarang ini, harapan saya walaupun di di sekitar kita itu kayak punya kesan yang buruk kepada kita gitu, tapi kita sendiri itu harus kayak tetap berbuat baik kepada siapapun gitu, kepada siapapun maupun bahkan sekalipun dia itu nggak pernah berbuat baik kepada kita gitu, karena kita sendiri itu melakukan itu kan buat diri kita sendiri, dan kita juga bukan melakukan itu tidak untuk berharap kepada tidak untuk mengharapkan balasan dari kebaikan yang kita buat itu. Nah, kita itu berbuat kebaikan itu jadi untuk diri kita sendiri, dan semoga kita itu mendapat balasannya itu dibalas oleh Tuhan kita itu bisa lebih baik lagi dari kedepannya gitu. Ya agak bingung lah ya. Iya, ngejelasinnya. amin amin. Keren banget sih. Jadi kayak walaupun orang itu jahat sama kita, kita tetap baik ya. Iya. Kalau dari pesannya Kak Jauzi Kalau apa nih? pesan dari saya sebenarnya singkat ya, lebih ke kayak kata-kata sih. boleh. Perbanyak kasihmu, persingkat jam terbangmu, dan kesuksesan akan menunggumu. Ya. Keren Jadi banget. keren banget. Kakak-kakaknya udah pada sarapan belum? Aduh, Kebetulan sudah. sudah. Bisa lah, nanti kita makan lagi ya kan bareng. Keren Betul banget ya. Iya, betul banget sih. Udah itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye.